Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 1-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah Andal. Salah satu peran penting dalam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah menyampaikan informasi perubahan iklim dengan memperhitungkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas. Informasi tersebut diperlukan dalam rangka adaptasi dan mitigasi yang berdampak terhadap kehidupan banyak orang. Oleh karenanya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus handal, lantaran menyangkut akuntabilitas dan kredibilitas badan tersebut. Sebagai pembawa kabar baik, orang percaya pun berperan penting dalam mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, dan mengabarkan berita selamat. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, tak terelakkan informasi yang disampaikan berpotensi untuk membawa orang-orang yang datang dan percaya pada Yesus yang tidak lain berbicara tentang keselamatan jiwa manusia. Tugas mulia inilah yang membuat peran sebagai pembawa kabar baik tak bisa dipandang sebelah mata. Peran ini menuntut pertanggungan jawab. Tuntutan tersebut mewajibkan menyampaikan informasi tentang jalan Tuhan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Dia juga harus mempertimbangkan keandalan dari informasi yang menekankan pada kecepatan, ketepatan, kualitas, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Andal berarti dapat dipercaya. Para pengikut Kristus adalah orang yang andal, lantaran dapat dipercaya. Mereka menjalankan amanat agungnya yang penuh dengan dedikasi dan bertanggung jawab. Keandalan inilah yang mendekatkan identitas orang sebagai murid-muridnya yang sejati. Oke, mari kita lihat. Mengapa bangsa pilihan Tuhan tetapi kok hidup di pembuangan? Apakah Allah tidak berkuasa untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada umatnya? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Mari kita lihat. Yesaya 52 ayat 1 sampai yang ke-12. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis yang masuk ke dalammu. Kepaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa tadi yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu, itulah Raja. Dengarkanlah suara-suara orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah bersorak-sorai bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena pada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sesungguhnya kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Nah, pembebasan bangsa Israel dari pembuangan dan perbudakan. Itu ya. Ayat 1 dan 2 yang kita baca barusan, itu mengingatkan Israel sebagai umat atau bangsa pilihan Tuhan, yang adalah sesungguhnya adalah kaum terhormat, yang bermartabat, yang mulia, agung, dan kaum bangsawan. Karena dicipta Allah menurut gambarnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 27. Dan ditetapkan menjadi umat pilihan Tuhan di tengah umat atau bangsa lain. Kejadian 12, ketika panggilan Abram gitu ya.
pribadi dan kelompok yang diberkati Tuhan. Dalam Kejadian 27 ayat yang ke-33. Pribadi dan kelompok yang bergumul dengan Tuhan dan menang. Kejadian 32. Ini kisahnya Yakub, ya. Pribadi dan kelompok yang dibela oleh Tuhan dan nama Allah Israel adalah YHWH atau Yahweh. Artinya bangsa Israel ini konteksnya kan ada dalam pembuangan atau perbudakan. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, bangsa Israel diingatkan kembali. Statusmu itu bukan budak. Bukan orang-orang yang seharusnya kerja rodi. Bukan seperti itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan seperti ini. Sehingga di ayat pertama dikatakan terjagalah, terjagalah. Wake up, bangun, bangun. Ya. Nah, di dalam pakaian kehormatan, karena di sini kan kenakanlah pakaian kehormatanmu. Di dalam pakaian kehormatan, Sion memperlihatkan dirinya sebagai kota yang kudus. Kota pilihan Tuhan yang disucikan baginya. Sebagai akibat daripada itu, orang-orang tidak bersunat, seperti orang-orang Babel, tapi juga orang-orang seperti orang-orang Asyur, orang-orang Mesir, orang-orang Filistin, yang tidak bersunat, yang tidak mengakui Yahweh sebagai Tuhan mereka. Mereka tidak menyucikan diri lagi di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang najis. Dan mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Dan mereka tidak boleh masuk lagi ke dalam Yerusalem. Itulah janji Tuhan seperti itu. Nah sekarang kalau dari ayat 1 dan ayat 2 tadi dikatakan bahwa bangsa Israel ini diingatkan statusnya adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi mengapa kau Tuhan membiarkan mereka ada di dalam pembuangan? Jawabannya adalah karena dosa mereka yang memberontak dan melawan Allah. Maksudnya dosa bangsa Israel yang memberontak dan melawan Allah. Dosa itulah yang membawa penghukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya kenapa bangsa Israel berada di pembuangan, dijajah oleh bangsa lain untuk sementara waktu. Nah, di dalam ayat 3-4 dikatakan Israel itu tinggal sebagai orang asing. Ketika seorang pergi merantau ke suatu tempat atau kota lain untuk mencari pekerjaan yang layak, tentu mereka akan bekerja sesuai dengan kesepakatan dan berhak mendapatkan upah yang pantas dan layak. Ini kalau seseorang merantau. Nah ini masalahnya bangsa Israel ada dalam pembuangan. Jadi berbeda antara kehidupan umat Israel dan orang merantau zaman sekarang. Jadi entah waktu itu ketika bangsa Israel merantau di Mesir ataupun di Babel, mereka tidak diperlakukan sebagai pekerja yang patut mendapatkan upahnya. Melainkan mereka dipaksa sebagai pekerja roti tanpa upah sekalipun. Terus kemudian yang perlu kita tahu, ini kan dikatakan adalah teks Asyur memeras dia tanpa alasan. Jadi sebenarnya Asyur itu tidak memiliki alasan untuk memeras atau menindas Israel. Karena Asyur itu dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan hukuman yang telah diputuskan Tuhan sebagai bangsa Israel. Bagi bangsa Israel. Tapi karena Asyur tidak taat kepada Allah, maka Asyur juga dihukum oleh Tuhan. Nah, Tuhan yang kita percaya, menurut ayat 5, itu adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita. Dari bagian ini kita sangat mengerti. Ketika terlalu berat perlakuan para penindas yang dirasakan oleh orang-orang buangan itu, maka sebenarnya apa yang dirasakan itu dirasakan juga oleh Allah. Begitu ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 7-9, nah ini para penjajahan di Mesir, dituliskan demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Begitu ya. Jadi Allah itu memperhatikan kesengsaraan yang dialami oleh umatnya di tanah Mesir. Jadi Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang biasa-biasa saja. Tapi Allah yang juga memperhatikan dan peduli terhadap kehidupanmu dan kehidupan saya. Saudara, dalam ayat 6 dikatakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Apa maksud ayat ini? Allah itu memperkenalkan diri bukan saja turut merasakan apa yang mereka alami, tapi sungguhnya mengingatkan orang Israel di pembuangan bahwa ketika mereka dalam penindasan, mereka tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk untuk beriman dan percaya pada Allah pun tidak bisa. Allah itu berinisiatif untuk memulihkan segala sesuatu dan menyatakan kedahsyatan kekuasaannya. Bahwa bukanlah Raja Babel, pengerah, penindas, para mandor yang hebat. Allah mau berkata bahwa sesungguhnya mereka itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau mereka tidak diizinkan Tuhan untuk melakukan hal yang seperti itu. Sungguhnya yang hebat dan berkuasa atas hidup dan keadaan Israel di pembuangan adalah Allah yang sedang berbicara itu. Betapa indahnya kelihatannya dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, Tuhan membuka hal baru bagi mereka untuk suatu tempat yang patut, yang layak, bukan sebagai di tempat pembuangan seperti Asyur, Babel, Mesir, melainkan di tempatnya seperti semula. Suatu tempat yang dulu pernah dijanjikan bagi orang Israel waktu mereka berada di Mesir. Suatu tempat yang menjadi impian Nabi Musa. Suatu tempat yang direbut oleh Yosua dan Kaleb. Suatu tempat dan negeri warisan turun-temurun orang Israel. Suatu tempat yang orang Israel dan nenek moyangnya diberkati dan hidup berkelimpahan. Suatu tempat dan negeri yang sekarang kesepian karena mereka ditinggalkan di pembuangan, yaitu di Kanaan, kota Sion, kota Yerusalem. Saudara, dari ayat 7-10 dikatakan, Nabi Yesaya sebelumnya melukiskan keadaan mereka di kota pembuangan Babel. Kini Yesaya beralih melukiskan kota Yerusalem itu sendiri. Jadi ada sudut pandang point of view yang bergeser. Kota Yerusalem atau Sion adalah kota berbukit-bukit dan kota bergunung-gunung. Saudara, ayat 9 dikatakan, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Respon apakah yang muncul ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Seringkali kita kurang bersuka cita ketika menghadapi perkara yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan yang ekstrim, seperti umat Israel, mengalami pembuangan di Babel, ekstrim itu, maka kita barusan tahu rasa sukacitanya ketika dibebaskan dari ketidaknyamanan penjajahan itu seperti apa. Saudara, jangan sampai Tuhan membawa kita ke dalam situasi yang ekstrim, sehingga membuat kita itu bersyukur kepadanya. Karena kondisi kita yang cuek sekali, ketika Tuhan itu sesungguhnya menyertai kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita bersikap cuek terhadap penyertaan Tuhan. Bersikaplah peka dan mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala perlindungan dan tangan penyertaannya yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 10 dikatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Jadi rupanya pembebasan bangsa Israel adalah deklarasi kekuasaan Yehova atas segala bangsa penjajah seperti Babel, Asyur, dan Mesir. Sebab terlalu lama bangsa-bangsa Babel, Asyur, dan Mesir itu mengolok-olokkan nama Yahweh. Karena mungkin mereka memandang nama Yahweh tidak berkuasa, buktinya umatnya kocar-kacir tidak karu-karuan. Bisa dijajah oleh bangsa Babel, Asyur, dan Mesir. Mungkin ketiga bangsa itu mereka menganggap diri mereka sendiri itu hebat. Lebih superior atas bangsa Israel. Yang notabene adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi ketika bangsa itu tidak sadar bahwa terpilihnya bangsa Israel bukan atas kehebatan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah dan bisa berkuasanya ketiga bangsa itu atas Israel,
disebabkan karena Allah itu menghukum bangsa Israel. Bukan karena kehebatan tiga bangsa itu, bukan. Nah, kemudian ayat 11 mengajak penduduk daripada Israel itu mengadakan pemisahan yang tegas. Menjauhlah, keluar dari sana, jangan engkau kena najis. Terjadi pemisahan antara bangsa pilihan Tuhan dan bangsa bangsa yang tidak dipilih. Secara khusus, teks ini ditujukan sebagai kepada pelayan bait Allah yang harus memisahkan diri mereka dari bangsa-bangsa yang tidak menghormati kehadiran Tuhan di bait suci. Manusia juga harus membuat garis pemisah yang tegas antara kesucian hidup dan kenajisan hidup. Aplikasi praktisnya seperti itu. Keamanan yang Tuhan karuniakan. Sesungguhnya engkau atau kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan bangsa Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Artinya depan belakang Tuhan itu melindungi. Ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, legalitasnya itu sah. Karena mendapat izin pada zaman Artasasta ketika Nehemia minta izin pulang untuk membangun Yerusalem. Jadi jangan dibandingkan kayak dulu sama zamannya Keluaran di Firaun ya. Ketika itu Firaun mengejar Musa sampai tenggelam di laut Tabrau. Dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, Tuhan itu menyertai sepanjang jalan dari Persia atau Babilonia menuju ke Yerusalem. Saudara, inilah keamanan yang Tuhan karuniakan kepada setiap bangsa atau umat pilihannya. Saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah itu setiap hari? Atau haruskah kita menunggu ada suatu peristiwa yang luar biasa dan kita diloloskan daripada itu, barusan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.